Antara syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat ini adalah 4 hal yang tidak boleh dipisahkan. Syariat tidak bisa dia berdiri sendiri. Tariqat tidak bisa ia berdiri sendiri. Hakikat tidak bisa ia berdiri sendiri. Ma'rifat tidak bisa ia berdiri sendiri. Maka ma'rifat itu puncaknya adalah syariat. Puncak syariat itu adalah tariqah. Puncak tariqah itu adalah hakikat. Dan puncak hakikat itu adalah ma'rifat. Maka dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau ada orang mengaku dia ma'rifat tapi dia tidak bersyariat, maka berarti dia itu sama dengan iblis. Perhatikan. Yang tanya, iblis itu bermakrifat atau tidak? Iblis itu bermakrifat, dia kenal Allah, dia kenal malaikat Jibril, dia kenal Nabi Muhammad, semua dia kenal, bahkan lebih kenal dia daripada kita. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah iblis bersyariat? Iblis tidak bersyariat. Jangankan bersyariat, satu perintah Allah saja sujud kepada Adam pun tidak mampu ia laksanakan. Apalagi melaksanakan perintah Allah yang lain. Hanya sujud kepada Adam saja Allah syariatkan padanya. Ia tidak mampu. Maka menjadikan dia yang tadi ahli ma'rifat pun diusir oleh Allah Ta'ala menjadi iblis. Maka ma'rifat bukan puncak di dalam ilmu tasawuf. Paham gak? Jadi 4 hal inilah yang harus ada dalam ilmu tasawuf. Maka kalau ada orang mengatakan, dia baru nam dait makom syariat katanya, maka berarti orang itu tidak paham tasawuf. Oh, dia masih dengan tarekat, mun itu hadait level hakikat. Maka orang itu berarti tidak paham tasawuf. Kalau dia mengatakan, dia sibuk-sibuk si hakikat doang, dia paham makrifat, maka dia orang yang tidak belajar tasawuf. Manakala ada orang belajar tasawuf, maka dia harus memahami 4 hal ini tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Paham? Ketika dia belajar syariat, maka dia harus tahu bagaimana menggunakan dan mengerjakan syariat itu. Contoh, tahu kita sholat itu wajib, nggih? Berapa rukun sholat? 13, nggih? Rukun sholat 13, membatalkan sholat sudah jelas juga, syarat sah sholat sudah jelas juga, tinggal melaksanakan sholatnya itulah yang dinamakan dengan thariqah. Lalu untuk apa sih dia sholat? Menghadap kepada siapa kita sholat? Menghadap kepada Allah. Sekarang ditanya, Allah itu namanya apa? Hakikat. Hakikat segala amal ini adalah untuk siapa? Allah. Oleh karena itulah sebelum sholat kita baca niat, usalli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itulah dinamakan hakikat. Pada intinya saya sholat ini bukan untuk diri saya, tapi ini adalah untuk Allah. Untuk Allah. Segala amal ini untuk Allah. Maka mengetahui syariat, oh ternyata ini sholat namanya. Mengetahui bagaimana cara mengerjakan sholat yang benar dan khusyuk. Kemudian mengetahui untuk apa dan untuk siapa kita sholat. Itulah yang dinamakan dengan ma'rifat. Jadi dia satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi haruslah orang yang bersyariat itu juga berthariqah. Haruslah dia juga berhakikat, haruslah dia juga bermakrifat. Begitu juga orang yang berthariqah, harus dia berhakikat, harus dia bermakrifat, dan haruslah ia bersyariat. Orang yang berhakikat juga harus bermakrifat, harus bersyariat, harus berthariqah. Orang yang bermakrifat pun harus bersyariat, berthariqah, dan berhakikat. Tidak dia putus rantai yang 4 ini. Kalau dia putus salah satu, maka dia akan menjadi mangsa dari iblis la'natullahi alaih. Paham nggih?